Pola asuh merupakan serangkaian aktivitas kompleks yang terdiri dari perilaku-perilaku spesifik yang berdiri sendiri maupun saling berinteraksi yang dipraktekkan oleh orang tua lewat kegiatan sehari-hari bersama anaknya. Ahmad 2012 menyatakan bahwa kebudayaan asal orang tua mempengaruhi pola asuh orang tua kepada anak. Walaupun sebenarnya bukan berasal dari lingkungan tersebut, namun terkadang bahasa dan pola asuh lainnya masih digunakan dari budaya asalnya. Pola asuh berbasis budaya Kalimantan Timur atau sering disebut Kaltim merupakan cara mendidik dan membesarkan anak yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat Kalimantan Timur, terutama suku-suku asal seperti Dayak, Kutai, dan Banjar, serta masyarakat pendatang. Ada 3 faktor yang berperan terhadap pola asuh. Yang pertama, pola asuh Kutai menekankan pentingnya interaksi yang baik antara orang tua dan anak. Yang kedua, pola asuh Kutai juga dipengaruhi oleh budaya Kutai sendiri. Nilai budaya seperti kekeluargaan, saling menghormati, kerjasama, dan juga tercermin dalam orang tua mendidik anak. Yang ketiga, orang tua dengan suku Kutai juga memberikan disiplin dan aturan yang jelas kepada anak. Karakteristik pola asuh orang tua sangat bervariasi, namun secara umum dapat dikategorikan menjadi 4 jenis utama. Yang pertama ada otoriter, yang kedua ada otoritatif, yang ketiga ada permisif, dan yang terakhir ada neglectful. Pola asuh otoritatif menekankan komunikasi dua arah antara orang tua dan anak, mendukung, responsif, dan berusaha memahami sudut pandang anak. Orang tua memberikan batasan yang jelas dan tegas, tetapi juga mendorong anak untuk mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, penerapan budaya. Menerapkan budaya Kutai pada anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari mengenalkan bahasa, tradisi, hingga nilai-nilai budaya yang ada. Pembagian peran dalam pengasuhan anak idealnya adalah tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Ini melibatkan berbagai tugas, seperti mengantar jemput anak sekolah, membantu mengerjakan tugas, hingga mengajar anak mengaji. Pembagian pengasuhan. Dalam pembagian peran pengasuhan anak, ibu menyatakan bahwa dirinya memiliki peran utama karena ayah bekerja di luar rumah. Namun demikian, ayah tetap turut terlibat dalam beberapa aspek pengasuhan. Misalnya, ayah kerap mengantar anak ke sekolah apabila masuk pagi dan menjalankan peran tertentu dalam mendisiplinkan anak. Ketika anak-anak tampak enggan mendengarkan arahan dari ibu, ayah mengambil peran untuk memberikan teguran, sehingga tetap tercipta keseimbangan dalam pola pengasuhan di keluarga tersebut. Dalam keluarga ini menggunakan pola komunikasi terbuka, yang dimana orang tua dan anak saling menyampaikan informasi, ide, dan perasaan secara jujur dan tanpa rasa takut. Komunikasi ini memungkinkan anak merasa didengar, dipahami, dan dihargai, sehingga membangun hubungan yang lebih erat dan kuat. Sebenarnya ada, tapi jam kuliahnya dia sampai jam 5, paling lambat setengah 6 sudah di rumah, nggak pernah sampai malam. Kalau main gitu kayak nggak pernah main, keluar kuliah aja. Kecuali ngeprint baru ke Pramuka, kan jauh tuh malam, tapi nggak pernah kok sampai jam 10. Paling berangkatnya habis maghrib, habis isya sudah pulang, cuma ngeprint aja kan, nggak pernah keluar. Kalau yang kecil, anak-anak kecilnya juga bu, misalnya peraturan rumahnya apa gitu yang diterapin kayak kalau habis main dibersihin sendiri atau habis makan? Oh iya, selalu ada itu. Kalau diangkat sendiri piring atau mangkok ke belakang, selalu diajarkan. Yang paling kecil juga udah sudah bisa. Pasti dia ngangkat itu piringnya. Ibu kan sukunya Kutai ya bu? Iya, saya kalau Kutai. Bapak Jawa. Nah itu kan perpaduan yang sangat jauh ya bu. Nah, gimana ngajarin keempat anak ibu tuh mengenai suku ibu dan bapaknya gitu?
kadang ngobrol sehari-hari pakai bahasa sehari-hari, kadang bahasa Kutai. Tapi kalau bahasa Jawa enggak, karena lingkungan di sini juga bermacam-macam, ada Bugis, Jawa, Banjar, jadi pakai bahasa sehari-hari. Tapi terkadang juga saya libatkan bahasa Kutai gitu. Yang paling kecil udah ada ngerti bahasa Kutai nggak? Ada sih, kadang ya cuma ngomong aja, mungkin dia belum ngerti. Jangan, tidak itu, tapi kita pakai bahasa Kutai itu dia sudah ngerti gitu. Caranya. Kan ini ada 2 orang cewek, 2 orang cowok. Nah itu tuh peraturan di rumah ini sama aja kah cowok-cowok, cewek-cewek tuh kayak bersihin dapur tuh kayak khusus cewek aja? Enggak kita sama aja. Ya, Iya. Kalau kebiasaan dalam pengasuhan di Kutai itu gimana Bu? Maksudnya Kalau misalnya kayak Ada yang khusus kan? ada yang khusus kan biasanya di Kutai. apanya itu? Kalau misalnya nih, saya kasih tahu, kalau misalnya di saya tuh Makassar, di keluarga saya tuh anak cewek tuh dikhususkan banget gitu kalau pengasuhannya di dapur terus gitu Bu, misalnya kayak patriarki gitu. Nah kalau Kutai sendiri nggak ada ya Bu? Enggak ada. Nggak ada yang khusus. Sama-sama bertanggung jawab. Misalnya masalah kebersihan harus sama, nggak dibeda-bedakan. Cowok sama cewek tuh harus Kalau misalnya bersama. anak-anak ibu kelahi, ibu cara penanganannya gimana? Sebenarnya kelahinya sesama saudara gitu. Penanganan ibu gimana misalnya terhadap mereka, dibiarin aja kah atau ada cara? Ya harus ada cara khusus. Misalnya ya nggak pernah sih kelahi. Jadi bingung saya jadinya. Ada Heeh. ya berarti. Saya dari pagi, ibu yang cerita gitu dari pagi sampai mau tidur lagi, pembiasaan di rumah sama anak-anak gimana sama bapak? Semua keseluruhan ya. Iya dari pagi, jadi kita keseluruhan. bisa Pagi, kalau yang pagi kan kuliah pagi tuh, yang Iya. nomor 2 sekolahnya masuk pagi juga, yang ketiga juga masuk pagi, sama yang si kakak dulu karena kan gantian tuh kamar mandi, si kakak kuliah duluan, nanti yang nomor 2 SMK mandi, kemudian baru yang nomor 3 yang SD. Nah sama seperti itu, nanti yang kakak setelah mandi bikin sarapan buat adik-adiknya, buat bekal sama sarapan. Sudah misalnya ya ringan-ringan ringkas-ringkas saja seperti telur dadar, nasi goreng, sudah lengkap semua. Si kakak cuci kaki, cuci tangan, ganti baju, meletakkan tas di mana tempatnya, kemudian langsung makan. Kalau memang dia lapar, kalau enggak biasanya dia sudah kenyang karena kan bawa bekal. Bawa sangu juga. Terus kalau dia lapar dia makan, kalau enggak istirahat sebentar, sholat asar, habis sholat asar langsung pergi ngaji. Yang SD loh ya itu ya, yang SD pergi ngaji. Baru yang nomor 2 kan yang SMK pulangnya jam 4 habis asar. Ya udah gitu. Siapa? Saya Oh, ibu yang lagi. SMK saya semua, kecuali yang kuliah bawa aja dia karena satu jurusan kan ke arah seberang. Yang SD-nya sekolahnya arahnya sana, dia bawa, jemput tetap saya. Ya gitu aja sih kegiatannya, nggak ada yang terlalu ekstrim atau gimana gitu, nggak ada. Kalau udah kumpul keluarga gitu, makan malamnya bareng-bareng. Makan malam habis maghrib semua makan, karena kan bapaknya kan ada sip-sipan kerja, ada masuk pagi, berangkat pagi, pulangnya malam habis maghrib. Kalau masuk pagi, kalau masuk malam sore, berangkatnya habis asar, pulangnya besok pagi jam 8. Buat anak-anak ibu kalau misalnya kayak sering cerita-cerita gitu, ada nggak nasihat-nasihat tertentu yang Ada ini tentang cara menghormati orang tua, terus menghormati tradisi budaya, ya sedikit-sedikit lah diajarkan, walaupun enggak Misalnya kita ngejari karena tuh pernah kita kayak menerapkan tradisi dari kita gitu atau cuma ngejari mahal. ya ada sih dari Kutai misalnya. Dari misalnya ada acara adat Kutai, kita libatkan langsung, kalaupun ada, tapi kan jarang. Jarang. Kalaupun di sini ya? apalagi di sini, kalaupun ada tradisi Kutai misalnya acara adat atau apa, ya kita libatkan langsung, gitu aja. Kalaupun itu jarang. yang itu kali pengasuhan bapaknya yang berperan kalau misalnya kan orangnya kerja ya, jadi susah kayaknya berperan kayak ngelakuin itu. Cuman ibu
ibu sendiri gimana sih pandangan bapak terhadap anak-anak itu dalam baju merah Nah, dia tuh kan ada masuk malam sama masuk pagi kan. Kalau dia masuk malam, nih pokoknya pagi saya ngantar kan, yang jemput dia semua. Karena dia kan berangkatnya di jam 4 tuh habis asar tuh, masih bisa dia jemput anaknya. Baik yang jam 2 ini maupun yang habis asar itu, jadi jemput langsung berangkat. Itu perannya itu. Nah, kalau seandainya masuk pagi nggak bisa sama sekali, cuma ada kebersamaan di malam itu tadi. Kita makan selalu bareng, nggak pernah kita makan selalu ngumpul kan, karena nggak pernah ada yang jalan, ada yang apa, nggak pernah. Pokoknya habis maghrib kita makan bareng di situ. Baik yang jam 2 ini maupun yang habis asar itu, jadi jemput langsung berangkat. Itu perannya itu. Nah, kalau seandainya masuk pagi nggak bisa sama sekali, cuma ada kebersamaan di malam itu tadi. Kita makan selalu bareng, nggak pernah kita makan selalu ngumpul kan, karena nggak pernah ada yang jalan, ada yang apa, nggak pernah. Pokoknya habis maghrib kita makan bareng di situ. ini sih nanya ini sih Bu, di sini dari kapan ya? Dari anak saya yang nomor 1 itu Oh, udah lama tahun 2006. Iya, Dipa 2006 ya, Gita 2008.